Nama saya Amarwati dengan NIM 672017-230. Di sini saya akan menjelaskan tentang black box testing. Yang pertama yaitu tes khusus atau stress test pada web tiket bus. Yang pertama dilakukan adalah klik kanan pada test file, kemudian klik add, treat, kemudian treat group. Lalu klik kanan pada treat group, klik add, template, terus pilih HTTP request. Lalu kita mengisikan alamat yang ada di web bus di Gmeter. Pertama isikan namanya. Kemudian protokolnya diisi HTTP. Lalu server name-nya diisi sesuai webnya. Selanjutnya, klik kanan pada HTTP request. Lalu klik add, klik listener, pilih yang summary report. Ini digunakan untuk melihat hasil dari pengujian kita. Kalau sudah kita pilih treat group, kita tentukan user yang akan menggunakan web kita. Di sini saya nulis 100 dalam waktu 2 detik. Lalu kita run. Dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Dari satu sampel, di sini tidak ada errornya. Lalu outputnya 5,1 per detik. Kemudian kita coba jika ada 300 pengguna dalam waktu 2 detik. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Di sini juga errornya 0, tetapi outputnya beda. Jika ada 300 pengguna, di sini outputnya 3,9 per detik. Di sini saya akan menguji security dari pustikat.com. Yang pertama, saya akan menginputkan alamat email yang salah. Kemudian saya akan mencoba mendaftar. Dan ternyata bisa masuk. Jadi di sini security dari pustikat.com ini sangat kurang karena dengan alamat email yang salah masih bisa mendaftar. Saya Antika Loren, NIM 672017-121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian fungsionalitas, error query, dan boundary value. Untuk yang selanjutnya, saya akan menguji fungsionalitas pada website bustiket.com. Yang pertama akan menguji tombol daftar. Di sini tombol daftar bisa. Kemudian untuk tombol loginnya, bisa. Kemudian yang selanjutnya untuk tombol cari. Untuk tombol carinya sudah bisa. Tombol ganti pencarian bisa, dan cari tanggal lain juga bisa. Tombol pilih kursinya bisa. Untuk tombol lanjutkannya bisa. Dan tombol lakukan pembayarannya juga bisa. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan pengujian error query. Yang pertama yaitu untuk waktu keberangkatan di sini tidak bisa diinputkan dengan huruf dan hanya bisa diinputkan dengan angka. Untuk yang selanjutnya pada saat register, pada bagian pengisian email harus di sini email kalau tidak menggunakan maka tidak bisa. Jadi di sini harus kita tuliskan @gmail.com. Di sini baru bisa. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pengujian boundary value. Saya akan mencoba menginputkan di sini kata sandinya akan saya inputkan 3 karakter saja.
Nah, di sini terdapat boundary value bahwa dalam menginputkan password ini harus lebih dari 6 karakter. Saat saya menginputkan 3 karakter saya saja, maka tidak bisa mendaftar. Saya Alvira Karisma Putri, NIM 67 2017 171. Saya akan menjelaskan pengujian unit testing pada menu login. Untuk login, kita diharuskan input email dan password. Lalu kita masuk ke dalam database. Di sini password sudah terenkripsi ketika mendaftar. Sebagai contohnya, login dengan nama Ida. Lalu kembali kepada website, masukkan email dan password. Nah, jika email dan password benar, maka akan masuk pada halaman utama dan terdapat nama user yang login. Jadi seperti ini kode untuk login. Dan berikutnya adalah membuat flow graph, dan seperti ini flow graphnya. Lalu menentukan kompleksitas siklomatik dengan rumus E-N plus 2, di mana E adalah jumlah busur dan N adalah jumlah simpul. Jadi hasilnya adalah 2. Maka dapat disimpulkan jumlah pet dari flow graph sebanyak 2. Lalu menentukan perhitungan berdasarkan P atau predikat node dengan rumus P plus 1 dengan hasil 2. Maka jumlah region atau R yang terdapat dalam flow graph adalah 2. Basis pet atau jalur pengujian terdapat 2, pet 1, 1, 2, 3, 4, dan 6. Pet 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, dan 6. Dan ini adalah graph matriksnya. Yang menurun adalah node dan yang ke kanan adalah connected to node. Jadi yang ke bawah itu dari ke kanan ke. Jadi untuk yang A adalah penghubung antara node 1 dan node 2. B adalah penghubung antara node 2 dan node 3. Begitu dengan selanjutnya. Dalam flow graph, enkripsi password terdapat pada node yang keempat. Ketika memasukkan password dan klik login, maka otomatis akan terenkripsi dan mengecek. Nama saya Antonius Titis Adityanto Bintang Timur. Saya akan menjelaskan tentang whitebox system testing. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini ada code dari Java untuk menampilkan kode kursi dalam pemesanan tiket bus. Jadi di sini kita mempunyai 8 node dan memiliki 4 page. Ya, 4 page. Jadi yang pertama alurnya mulai dari private void tampil. Ini yang pertama. Saya gambar di sini biar enak dilihat. Lalu yang kedua ada default table model untuk menambah kolom kursi. Lalu di sini try untuk bus ID dan lalu untuk ST dan RS sampai ke while. Sini. Untuk yang ketiga saya tulisin di sini 2, 3. Lalu yang keempat akan ada catch system print akan menjadi cabang di sini. Lalu yang kelima dilanjut oleh ini bus ID. Bus ID kelima. Lalu yang keenam akan ada while untuk ID kursi. Lalu yang ketujuh table set model. Lalu yang ke-8 akan ada N untuk menutup kurung dari private void tampil ini. Saya menjelaskan pet 1 sampai ke 4. Yang pet pertama
itu urutannya akan ada 1, 2, 3, 5, 7, 8. Lalu untuk pet kedua ada 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Lalu pet ketiga ada 1, 2, 4, 8. Dan pet 4 itu ada 1 dan 8. Maksud seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Faidian. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAT atau User Acceptance Test. Di sini kami menyiapkan tabel pilihan dan bobot nilai jawaban UAT. Terdapat 5 pilihan jawaban, dimulai dari A yaitu sangat bagus, B, C, D, kemudian E. Kemudian untuk bobotnya, untuk A5, B4, dan seterusnya sampai E yaitu 1. Kemudian di sini kami menyiapkan juga tabel data pertanyaan dan ada juga jawaban kuesioner. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tampilan website Pustikat mempermudah pengguna dalam memesan tiket? Di sini 2 responden memilih jawaban A dan 3 responden memilih jawaban B. Dengan persentase untuk jawaban A 40%, kemudian jawaban B 60%. Untuk pertanyaan kedua, apakah user interface dalam website Pustikat mudah dipahami? Untuk jawaban A 4, B 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah laman login pustikat.com mengalami kendala? Untuk jawaban A dipilih 2, B 1, C 2. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah laman cek pemesanan pustikat.com mengalami kendala dalam pengecekan? Untuk opsi B dipilih 3 orang, opsi C 2 orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam mengurus cancel tiket pada website? Untuk pilihan B ada 2, C ada 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pencarian kota asal, kota tujuan, waktu keberangkatan sudah cukup baik dalam pengerjaannya? Di sini semua responden memilih jawaban A. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah respon kolom WhatsApp Pustikat.com cukup efektif dalam membantu proses pemesanan? Di sini opsi A dipilih 1, B dipilih 3, dan C dipilih 1. Kemudian data yang didapat tadi diolah dengan cara mengalihkan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan sesuai dengan tabel bobot nilai jawaban di atas. Dari hasil perhitungan dengan mengalihkan setiap jawaban bobot yang sudah ditentukan, maka didapat hasil sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tampilan website Pustikat mempermudah pengguna dalam pesan tiket? Di sini tadi ada 2 responden memilih jawaban A. Kemudian jadi 2 dikali 5, jadi 10. Kemudian untuk opsi B tadi terdapat 3, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12, dan akan menghasilkan jumlah 22. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah user interface dalam website Pustikat mudah dipahami? Di sini jumlahnya jadi 24. Kemudian apakah laman login pustikat.com mengalami kendala? Untuk pertanyaan ketiga ini memiliki jumlah 20. Kemudian, apakah laman cek pemesanan pustikat.com mengalami kendala dalam pengecekan? Di sini jumlahnya 18. Kemudian pertanyaan kelima, ini menghasilkan jumlah 17. Pertanyaan ke-6, jumlahnya 25. Dan pertanyaan ke-7, jumlahnya 20. Kemudian, setelah kita mendapatkan hasil dari pengolahan di atas, kemudian kita analisa jawabannya. Dimulai dari pertanyaan pertama, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 5 responden untuk pertanyaan pertama adalah 22. Nilai rata-ratanya di sini 22 dibagi 5. 4,4. Kemudian prosentase nilainya adalah 4,4 dibagi 5 dikali 100 dan akan menghasilkan 88%. Kemudian di analisa pertanyaan kedua, tadi jumlahnya 24, kemudian nilai rata-ratanya 24 dibagi 5, 4,8. Kemudian bisa kita hitung prosentase nilainya, yaitu 4,8 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 96%. Kemudian untuk pertanyaan ketiga menghasilkan prosentase 80%. Kemudian pertanyaan keempat, prosentasenya 72%. Kemudian pertanyaan kelima, prosentasenya 68%. Pertanyaan ke-6, prosentasenya 100%, dan pertanyaan ke-7, 80%. Oke, setelah kita tadi analisa pertanyaan dan jawabannya, kemudian dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, website pustikat.com mempermudah pengguna dalam pemesanan tiket, terlihat dengan persentase nilainya yang berada di angka 88%. Yang kedua, user interface dari pustikat.com sangat mudah dipahami, terlihat dengan persentase nilainya yang berada di angka 96%. Kemudian kesimpulan yang ketiga, laman login pustikat.com tidak mengalami kendala, terlihat dengan persentase nilainya yang berada di angka 80%. Selanjutnya, laman cek pemesanan pada pustikat.com sudah cukup baik dalam pengecekannya, terlihat dengan persentase nilainya yang berada di angka 72%. Selanjutnya, proses canceling pemesanan tiket di pustikat.com cukup dalam prosesnya, terlihat dengan persentase nilainya yang berada di angka 68%. Kemudian pencarian kota asal, kota tujuan, waktu keberangkatan dari pustikat.com sangat baik dalam pengerjaannya, terlihat dengan persentase nilainya yang berada di angka 100%. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu respon kolom WhatsApp pustikat.com efektif dalam membantu proses pemesanan.
terlihat dengan prosentase nilainya yang berada di angka 80%. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.